warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iklima Yasmin Sigga dari kelas 10-9 nomor absen 13. Kali ini saya akan membacakan tingkatan norma cara atau usage. Cara memiliki definisi suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat namun dengan ikatan sanksi norma yang sangat lemah terhadap pelanggarannya. Norma ini dibentuk oleh individu ataupun kelompok dalam suatu masyarakat, namun tidak dilakukan secara terus-menerus. Contoh pelanggaran norma yang pertama yaitu seseorang yang membuang sampah sembarangan. Yang kedua, bersendawa dan meludah di sembarang tempat. Yang ketiga, cara berpakaian yang kurang pantas ketika berada di tempat umum. Yang keempat, makan dengan kecap. Yang kelima, tidak berbicara ketika sedang makan. Lalu, penyebab adanya pelanggaran tingkatan norma cara atau usage, yakni menyepelekan aturan dan norma di lingkungannya, kurangnya kesadaran terhadap tingkatan norma cara, serta kurangnya kepedulian terhadap sekitarnya, dan juga kurangnya pendidikan serta moral orangnya. Baik, perkenalkan nama saya Bintang Gali Raditya Briono, disebut Gali. Saya akan menjelaskan tentang norma kebiasaan atau feng shui. Norma kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Norma kebiasaan mempunyai kekuatan yang mengikat yang lebih besar daripada cara. Misalnya, mengucapkan salam ketika bertemu orang yang lebih tua. Contoh pelanggaran norma kebiasaan adalah tidak hormat kepada orang yang lebih tua, menyalip antrian, dan tidak mengucapkan salam kepada orang yang lebih tua. Penyebab pelanggaran norma kebiasaan adalah kurangnya rasa hormat, rendahnya sikap saling toleransi, dan rendahnya tenggang rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ron William Brianto, absen 1. Saya akan menjelaskan tingkatan norma tata kelakuan atau MORES. Definisi dari tata kelakuan yaitu norma kebiasaan kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak di masyarakat, maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan. Contoh pelanggaran norma: tidak mematuhi peraturan lalu lintas, mencuri barang milik orang lain, larangan zina, berjudi, minum miras, penggunaan nafza. Penyebab pelanggaran norma tersebut diakibatkan oleh karena kurangnya rasa ketidakpatuhan sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan. Perkenalkan, nama saya Putri Ziyadana Zevana dari kelas 10-9 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tingkatan norma. Tingkatan norma di sini yaitu adat istiadat atau custom. Definisi norma adat istiadat adalah pedoman yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku seseorang dalam masyarakat yang ditetapkan berdasarkan adat atau kebiasaan di komunitas tersebut. Adapun pengertian lain yaitu norma adat merupakan sebuah norma yang relatif seperti norma kesusilaan, berbeda dengan norma agama yang pasti ataupun norma hukum yang tertulis secara jelas dalam undang-undang. Kemudian di sini ada contoh pelanggaran norma adat istiadat. Yang pertama, tidak mempercayai dan menghargai tradisi daerah sendiri ataupun daerah orang lain. Kemudian menghina tradisi. Kemudian berbicara kencang saat mengunyah. Memakai pakaian tidak sesuai adat, misal pakaian terbuka dan tidak sesuai dengan ketentuan. Tidak sesuai dengan adat ketimuran. Kemudian di sini ada penyebab pelanggaran norma adat istiadat. Yang pertama, rendahnya sikap toleransi. Yang kedua, tenggang rasa. Yang ketiga, rendahnya sikap saling menghormati. Dan yang terakhir, kurang menghargai adat istiadat. Berikut adalah solusi untuk pelanggaran norma menurut Roots. A. Pengendalian cara. Sosial mengacu pada proses terencana di mana individu dianjurkan sosialisasi, dibujuk ataupun dipaksa untuk menyesuaikan diri pada kebiasaan secara persuasif atau memengaruhi dan nilai hidup suatu kelompok. B. Pengendalian kursif atau memaksa. Sosial adalah cara dan proses pengawasan yang direncanakan atau tidak direncanakan guna mengajak, mendidik, serta memaksa warga. C. Pengendalian kekuatan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma sosial.
Terima kasih. Selanjutnya saya akan membacakan solusi untuk mengatasi pelanggaran norma menurut Konjaningrat. Yang pertama, usaha mempertebal keyakinan para anggota masyarakat akan kebaikan adat istiadat yang ada. Jika warga yakin pada kelebihan yang terkandung dalam aturan sosial yang berlaku, maka dengan rela warga akan mematuhi aturan tersebut. B. Mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang menyeleweng dari adat istiadat. Individu yang menyimpan dari aturan dihukum agar jera dan tidak mengulanginya kembali. C. Mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat istiadat dengan berbagai ancaman dan kekerasan. Rasa takut itu mencegah individu untuk melakukan pelanggaran aturan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan solusi lain untuk mengatasi permasalahan norma. Antara lain yang pertama, melakukan upaya penegakan hukum yang tegas dan adil di Indonesia. Upaya penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia merupakan penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum preventif suatu usaha pencegah kejahatan di mana dilakukan sebelum kejahatan itu terjadi. Sedangkan upaya penegakan hukum represif yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan, tindak pidana dilakukan. Kemudian yang kedua, memperkuat nilai-nilai agama maupun kebudayaan anggota masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat bertindak serta bertingkah laku pada jalan yang benar dan tidak menyimpang. Kemudian yang ketiga, memberikan hukuman dan denda yang setimpal kepada para pelaku pelanggaran norma berdasarkan tingkat pelanggaran norma yang telah dilakukannya. Hal ini dilakukan untuk memberi efek jera kepada pelaku pelanggaran norma tersebut agar tidak berani mengulangi kejahatan yang sama tersebut berulang kali. Kemudian yang keempat, mengembangkan rasa malu untuk berbuat jahat di dalam jiwa masyarakat. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah masyarakat dalam bertindak hal yang dapat melanggar nama kehidupan. Dengan memiliki rasa malu, seseorang pasti akan menjauhi segala perbuatan yang dapat mempermalukan dirinya, apalagi perbuatan tersebut adalah perbuatan tercela. Yang kelima, membantu serta membimbing masyarakat yang telah melakukan pelanggaran norma agar segera menyadari perbuatan yang telah dilakukan sehingga tidak lagi merugikan orang yang ada di sekitarnya. Hal ini seharusnya dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekelilingnya. Pelaku pelanggar norma tersebut, kalau bukan kita siapa lagi yang akan peduli dan membantu orang tersebut. Yang keenam, menghargai kepentingan setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat agar terhindar dari sifat-sifat yang dapat memicu tindakan pelanggaran norma. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.